wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur ekosistem estuari. Nah, di mana estuari itu adalah suatu perairan semi tertutup yang terdapat di hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran air laut dan air tawar dari sungai yang berasal dari muara sungai, teluk, kawah, pasang surut. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang karakteristik fisik estuari. Nah, yang pertama itu adalah keterlindungan. Nah, di mana keterlindungan ini, estuari ini merupakan perairan semi tertutup sehingga biota akan terlindung dan gelombang yang memungkinkan tubuh mengangkat di dasar estuari dan memungkinkan lava karang-karang menetap di dasar perairan. Nah, yang kedua itu adalah kedalaman, di mana kedalaman estuari ini relatif dangkal sehingga memungkinkan cahaya matahari mencapai dasar perairan dan tumbuhan akustik dapat berkembang di seluruh dasar perairan. Yang ketiga itu adalah kadar garam. Nah, yang keempat itu adalah pasang, di mana energi pasang yang terjadi di estuari merupakan tenaga penggerak yang penting, antara lain mengangkut zat hara dan plankton. Nah, yang selanjutnya adalah substrat, itu sebagian besar estuari didominasi oleh substrat berlumpur yang berasal dari sedimen yang dibawa melalui air tawar. Nah, selanjutnya saya itu akan menjelaskan adaptasi organisme pada ekosistem estuari. Yang pertama itu adalah adaptasi morfologis, di mana adaptasi ini organisme yang mendiami substrat berlumpur seringkali beradaptasi dengan membentuk rumbai-rumbai halus atau rambut atau atau stek yang menjaga jalan masuknya ke ruang pernapasan agar permukaan ruang pernapasan tidak tersumbat oleh partikel lumpur. Yang kedua itu adalah adaptasi fisiologis, di mana adaptasi ini yang diperlukan untuk kelangsungan hidup organisme estuari adalah berhubungan dengan keseimbangan ion cairan tubuh menghadapi fluktuasi salinitas eksternal. Yang terakhir itu adalah adaptasi tingkah laku. Nah, di mana adaptasi tingkah laku ini salah satunya bentuk adaptasi yang dilakukan oleh organisme estuari adalah membuat lubang ke dalam lumpur. Selanjutnya itu adalah saya akan menyampaikan fungsi estuari, fungsi ekologis estuari. Yang pertama itu adalah sebagai sumber zat hara dan bahan organisme yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut. Yang kedua, menyediakan habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada estuari sebagai tempat berlindungan dan tempat mencari makan. Yang ketiga, sebagai tempat untuk berproduksi dan atau tempat tumbuh besar, terutama bagi sejumlah spesies udang dan ikan. Sedangkan secara umum estuari ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai besar, satu sebagai tempat permukiman, yang kedua sebagai tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan, yang ketiga sebagai jalur transportasi, yang keempat sebagai pelabuhan dan kawasan industri. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir, dan ekosistem pasang surut. Selanjutnya yaitu karakteristik ekosistem air laut. Yang pertama, memiliki salinitas tinggi. Yang kedua, NaCl mendominasi. Yang ketiga, iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh. Yang keempat, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Selanjutnya, macam-macam ekosistem air laut. Yang pertama, ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam terdapat di laut dalam atau palang laut yang gelap karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Pada ekosistem laut dalam tidak ditemukan produsen. Organisme yang dominan yaitu predator atau ikan yang penutup kulitnya mengandung fosfor sehingga dapat bercahaya di tempat gelap. Yang kedua yaitu ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang terdapat di laut yang dangkal dengan air yang jernih. Organisme yang hidup di ekosistem ini antara lain hewan terumbu karang atau solentrata, hewan spons atau porifera, dan moluska atau kerang siput. Selanjutnya yaitu ekosistem estuari.
Ekosistem estuari terdapat di daerah percampuran air laut dengan air sungai. Salinitas air di estuari lebih rendah daripada air laut, tetapi lebih tinggi daripada air tawar, yaitu sekitar 5-25 ppm. Di daerah estuari dapat ditemukan tipe ekosistem yang khas, yaitu padang lamun dan hutan mangrove. Selanjutnya yaitu ekosistem pantai pasir. Ekosistem pantai pasir terdiri atas hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak air laut. Di tempat ini, angin bertiup kencang dan cahaya matahari bersinar kuat pada siang hari. Selanjutnya yaitu ekosistem pantai batu. Sesuai dengan namanya, pantai batu memiliki banyak bongkahan batu besar maupun kecil. Organisme dominan di sini adalah ganggang hijau dan lain sebagainya. Saya Meliani Harahap dengan NPM A1D018054 akan melanjutkan materi yaitu penjelasan mengenai ekosistem terestrial atau ekosistem darat. Berbicara dengan ekosistem darat, kalian sudah tahu belum apa itu ekosistem darat? Jadi, ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan, di mana kebanyakan itu ada di daratan yang luas, bukan pada lautan atau perairan lainnya. Ekosistem darat ini terbagi atas beberapa jenis, di mana jenis yang pertama yaitu bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur ini adalah terdapat di wilayah atau daerah tropis hingga mempunyai iklim yang sedang. Adapun flora dan fauna yang terdapat di dalam bioma hutan gugur ini, yang pertama floranya yaitu adalah tumbuhan pakis. Yang kedua ada tumbuhan bambu. Dan yang ketiga ada tumbuhan pinus. Adapun faunanya, yang pertama yaitu beruang. Yang kedua ada tupai. Dan yang ketiga ada musang. Jenis selanjutnya yaitu bioma gurun, di mana bioma gurun merupakan padang yang mempunyai ukuran yang sangat luas dan mempunyai sifat yang tandus. Adapun flora dari bioma gurun ini, yang pertama yaitu tumbuhan kaktus. Dan faunanya adalah snake dalam bahasa Inggris dan ular dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada unta. Jenis selanjutnya yaitu bioma padang rumput. Bioma padang rumput ini terdapat di wilayah atau daerah tropis hingga memiliki iklim yang sedang.
bioma padang rumput adalah pohon akasia. Kemudian ada semak dan faunanya berupa yang pertama yaitu singa dan ada jerapah. Kemudian ada kerbau. Dan yang terakhir ada kanguru. Jenis selanjutnya yaitu bioma hutan basah. Hutan ini berada di daerah yang memiliki iklim tropis. Adapun flora dan faunanya yaitu faunanya berupa yang pertama ada gorila. Dan fauna jenis kedua ada orang hutan. Dan selanjutnya faunanya ada kera. Adapun floranya yaitu yang pertama ada pohon jelutung. Dan flora yang kedua adalah tumbuhan pencekik pohon. Itu saja penjelasan mengenai ekosistem darat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.